Ya, selamat malam untuk kita semuanya. Perkenalkan, nama saya Melkior VW. Di sini saya akan memaparkan materi tentang pendidikan selaras dengan alam menurut Jean-Jacques Rousseau. Menurut Rousseau, bahwa konsep pendidikan yang relevan dengan alam dan perkembangan anak akan menghasilkan generasi yang cerdas secara kognitif, afektif, dan psikomotorik. Namun saat ini kita lihat ya semangat belajar di Indonesia ini mengalami suatu kemunduran atau suatu krisis yang diakibatkan tekanan yang tidak sesuai dengan perkembangan mereka. Di mana kita lihat bahwa siswa belajar bukan karena rasa ingin tahu, melainkan karena takut gagal. Di mana kita lihat tekanan ujian, belajar untuk persiapan ujian dan mengejar nilai yang dengan standar yang kaku. Beban berlebihan, di mana kita lihat tugas berat dan sistem penilaian tidak sejalan dengan tujuan belajar. Yang menyebabkan bahwa sekolah itu kehilangan makna. Bahwa sekolah menjadi tempat kompetisi kaku, penuh intimidasi, bukan lagi tempat untuk tumbuh kembang potensi peserta didik. Hal ini menyebabkan dampak sistem tidak sesuai pada anak usia dini. Mana kita lihat siswa pada taman kanak-kanak dipaksakan untuk dapat membaca dan menulis, menciptakan tekanan yang tidak sesuai dengan tahapan perkembangan mereka. Sistem pengukuran keberhasilan yang terus berubah membuat siswa bingung dan mengalami kecemasan akademi yang berkelanjutan, sehingga menyebabkan kejenuhan pada peserta didik itu sendiri. Solusi Rousseau yang dikenal dengan Emile Ou de l'Education. Rousseau menawarkan solusi filosofi dan pedagogis yang mendalam dalam bukunya Mengikuti Alam dan Perkembangan Kognitif Anak. Menentang pemaksaan. Rousseau menantang sistem pendidikan yang memaksa kehendak anak untuk mengikuti pola perilaku cara belajar orang dewasa. Kemudian menghargai tentang perbedaan, menghargai keunikan, karena setiap anak memiliki gaya dan cara belajar sendiri yang harus dihargai dan dipahami oleh pendidik. Memberikan kesempatan kepada siswa ya kebebasan belajar kepada peserta didik sehingga ya memberikan kebebasan untuk belajar sesuai dengan perkembangan dan potensi yang dimiliki oleh peserta didik itu sendiri. Tiga komponen pendidikan alamiah menurut Rossi. Yang pertama, belajar dari alam. Peserta didik belajar dan berinteraksi dengan lingkungan sebagai sumber belajar, bukan dari buku semata. Alam menyediakan berbagai pengalaman nyata yang membangun rasa ingin tahu siswa. Nah, kita lihat bagaimana mengimplementasi pendidikan di Indonesia. Yang pertama, mengaitkan pembelajaran dengan kehidupan nyata, menggunakan pendekatan kontekstual dan realistik, memberikan kebebasan bereksplorasi sesuai topik, menggunakan lingkungan sebagai sumber belajar. Motivasi belajar tumbuh dari dalam diri mereka sendiri, bukan dari tekanan eksternal. Komponen yang kedua, belajar dari diri sendiri. Sehingga siswa mengalami secara langsung. Karena anak tidak belajar hanya dengan mendengar, akan tetapi harus mencoba dan menemukan sendiri. Peran guru, guru bukan sebagai sumber pengetahuan, akan tetapi bahwa guru berperan sebagai fasilitator atau penuntun belajar siswa. Hal ini akan menciptakan kondisi belajar atau situasi belajar yang mendalam. Ya, yang membuat yang mendalam, bermakna, dan menggembirakan peserta didik secara alami. Relevansi dengan kurikulum pendidikan di Indonesia, konsep kurikulum Indonesia saat ini sangat relevan dengan gagasan Rousseau tentang pendidikan alamiah dan kebebasan belajar. Di mana kita lihat ada proyek penguatan profil pelajar Pancasila memberikan semangat pendidikan dengan konteks yang alamiah dan bermakna bagi siswa. Yang kedua, pembelajaran bereferensiasi, menghargai setiap perbedaan dan keunikan potensi yang dimiliki setiap individu. Yang ketiga, pembelajaran berpusat pada siswa. Namun ada beberapa tantangan implementasinya, yakni kita lihat dari aspek budaya konvensional. Penerapan dalam proses pembelajaran seringkali dibayangi budaya konvensional yang masih mengukur keberhasilan siswa dengan angka dan melabeli dengan peringkat atau ranking. Sistem ini bertentangan dengan prinsip Rousseau yang menekankan pentingnya menghargai perbedaan individual.
Pendidikan sejati menurut Rosyu bahwa seyogyanya tidak mencipta keseragaman, namun menghargai perbedaan dari setiap individu karena setiap individu unik dan memiliki potensi yang beragam. Oleh karena itu, dalam proses pembelajaran seorang pendidik selalu menghargai keunikan, memberikan kebebasan belajar, dan mengikuti tahap perkembangan kognitif anak atau yang dikenal dengan biarkan anak berkembang secara alami dalam proses pembelajaran itu sendiri.